Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kali ini bersama Mas Helmi Yahya. Bersama kembali. Bersama kembali. 3 kali loh. Aku nggak pernah mau menerima podcast jadi tamu sebanyak ini. Luar biasa. Ini Tidak kehormatan buat respect Cokro. sama Buat Cokro ini kehormatan. ditelepon, ayo. Tapi sibuk sekali sekarang. Alhamdulillah. Iya. Allah masih memberikan kesibukan. Nah, Mas, ini kan banyak hal yang bisa kita bicarakan ya. Tapi saya ingin fokus ke soal yang Mas Helmi punya passion, punya skill, punya kompetensi lah ya. Soal public speaking, soal komunikasi ya, terkait dengan ya pejabat-pejabat kita lah, dengan menteri, dengan apa. Nah, yang terbaru ini kan lagi rame ini antara Pak Purbaya dengan KDM. Kalau KDM itu saya ingatnya langsung Mas Helmi. Jadi ini saling komennya ini, dua-duanya ini membuat orang penasaran. Tapi keren, Pak. Nah itu gimana itu? Keren. Jadi saya pikir andai saja ya, pejabat-pejabat kita tuh punya kemampuan komunikasi publik seperti itu, wow dahsyat Pak. Semuanya terang benderang ya. Semuanya bisa menjelaskan apa yang dimaui rakyat. Pak Purbaya yang dengan gayanya Pak, stylenya pertama kan koboi banget, banyak gak sukaan ya Pak. Tapi saya ingat Mas Tanto, sehari berikutnya itu langsung menulis gitu. Mas Tanto bilang itu kan gayanya dia, give him chance. Ya istri saya kan juga orang keuangan ya. Dia bilang dia ini pemain ini, bukan pemain dalam dia memang player dalam bidang keuangan. Jadi dia ini tidak terlalu teori-teori. Ya jadi memang mengagetkan karena orang selalu membandingkan dengan yang sebelumnya. Ya, orang membandingkan dengan situasi sebelumnya. Dan diawali dengan skeptis kan waktu dengan itu. Skeptis. Tapi sekarang saya tanya kemarin saya diundang BI, keuangan membaik ya. Membaik dan saya melihat di masyarakat di bawah itu muncul satu harapan baru. Ya, apalagi beliau ini kan pokoknya dia cuma patuh, statement dia, saya cuma patuh pada Pak Prabowo. Wah, dia mulai menertibkan masalah pajak, masalah bea cukai, masalah rokok segala macam ya. Menurut saya keren banget. Ya gayanya begitu. Terus juga sekarang anggaran daerah gitu. Itu kemarin saya agak ngeri Pak. Ya 2 malam yang lalu saya WA-WAan dengan KDM gitu. Wah saya senang betul begitu mereka menyelesaikannya dengan elegan. Dan publik saya pikir masyarakat mendapatkan tontonan 2 orang yang mumpuni ya dalam walaupun dengan gaya yang berbeda dalam melakukan komunikasi publik. Ya KDM juga kita udah tahu lah ya punya medsos, punya YouTube sampai 2 episode, 3 video sehari yang nonton ratusan ribu jutaan gitu. Ada yang bilang dia pencitraan ya. Saya bilang itu yang ngomong itu kadang-kadang memang mungkin ya tidak bisa seperti beliau. Walaupun sekarang banyak kepala daerah juga ada yang ngikut-ngikut tuh. Saya lihat wali kota Palembang sudah ikut-ikutan semua. Jadi saya pikir sama seperti saya ngobrol dengan kakak saya Tantowi Yahya. Pada saat beliau jadi dubes saya bilang, Pak Dubes punya medsos dong, minimal IG. Dia nggak mau tuh, saya bilang punya. Sampai hari saya bilang, dia pikir mungkin dia udah populer sekali. Siapa yang tidak kenal Tantowi ya, umur-umur kita ya Pak. Nggak kenal Tantowi pasti nggak punya TV tuh. Saya bilang nggak bisa, itu adalah kita mengabarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita capai, agenda kita, prestasi kita. Dalam bekerja itu adalah bagian dari akuntabilitas publik. Itulah yang dilakukan akhirnya oleh Tantowi. Dilala Pak, begitu dia buka IG, subscribernya sempat lebih banyak dari saya. Wah kurang ajar nih. Anak gue bilang, Pak, Mas apa bakal lama Saya pikir ini yang juga dilakukan oleh KDM ya. Walaupun banyak yang kaget Pak. Semua kalau ada orang gaya komunikasinya berbeda dari sebelumnya, mesti kaget. Wah ini pencitraan. Wah ini macam-macam lah ya tuduhan beliau. Saya bilang enggak kok, orang Deddy Mulyadi itu dari dia bupati udah begitu. Gitu loh. Apa yang pencitraan Pak? Jadi saya tahu benar ya, karena saya sekarang di dekat beliau. Walaupun teman bukan, saya nggak pernah ngobrol dengan beliau. Ya, tahu-tahu saya waktu di Norwegia saya lagi liburan, dia telepon saya tengah malam karena perbedaan waktu. Dia bilang, Kang Helmi di mana? Saya bilang lagi di luar negeri. Oh, luar negeri. Kapan pulang? Saya bilang tanggal sekian. Ya, nanti pulang ke Bandung ya.
Besok dia telepon lagi. Ya, ada apa Pak Gub? Kang Helmi bantu saya ya. Ya, bantu saya di Jawa Barat. Dan akhirnya ternyata saya dijadikan diumumkan jadi komisaris BJB yang tidak jadi itu. Tidak jadi atau belum jadilah. Oke. Ya, jadi tapi saya punya tugas besar, tugas lain yang saya pikir saya lebih nikmatin lah daripada hanya komisaris gitu. Komisaris kan kita cuma pengawas, saya lebih aktif sekarang. Saya diminta untuk memimpin kepala pelaksana dari satu badan yang namanya Rebana. Wow. Begitu tak cari Rebana iki opo Pak? Kesidahan ya. Ternyata Rebana itu Economic Corridor. Jadi gabungan dari kawasan peruntukan industri atau di dalamnya ada kawasan industri di 7 kabupaten di Jawa Barat. Dan di kabupatennya keren-keren Pak. Karena di sini ada lapangan terbang terbesar kedua setelah Cengkareng yaitu Kartajati. Oke. Ya, itu ada di Majalengka. Jadi itu Cirebon, Majalengka ada Kartajati, Subang ada Patimban yang akan menjadi pelabuhan laut terbesar. Dan kemarin soal Aqua itu di Subang ya? Yang mana? Yang kemarin KDM. Aqua di Bekasi. Oh Bekasi ya? Itu Bekasi. Itu dulu itu rumahku ngontrak dekat situ. Jadi saya tuh bingung ya. Kemudian ada Indramayu Pak. Indramayu. Daerah yang luar biasa ya. Ada energi, ada Balongan. Ada tambak-tambak sepanjang itu. Kemudian ada Kuningan. Dengan Gunung Ciremai segala macam. Dan ada Sumedang. Sumedang juga tidak kalah hebatnya. Jadi 7 kabupaten kota. Nah ini ada kawasan peruntukan industri seluas hampir 44.000 hektar. Yang diserahkan kepada saya untuk saya manage, untuk memanggil investor. Alhamdulillah kita udah punya 14 kawasan industri, 36 tenan. Di sini sudah ada BYD, sudah ada Finfast, ada Uling juga. Ya, pabriknya sedang bangun semua. Ada sepatu yang top banget tuh pabriknya di situ Pak. Jadi dan alhamdulillah begitu saya diumumkan jadi ini orang jadi tahu Rebana itu apa gitu. Sekarang banyak sekali yang datang developer ada yang minta 1.000 hektar, 1.700 hektar gitu. Senin ini saya undang semua mereka yang berminat. Jadi menurut saya inilah fungsi saya dan saya lebih nyaman, lebih bidang saya. Saya melihat di kontennya Helmi Yahya Bicara itu kan ada pembahasan mengenai Rebana ini. Rebana ya. Cuma memang kurang banyak ininya itu, viewsnya kurang banyak. Saya kira perlu di sini harus banyak nih. perlu dieksplorasi dan lagi. Saya mencontohkan satu hal Pak. Jadi ternyata Rebana itu aku sendiri kaget. Jadi begitu KDM bilang sama saya, wah saya nanya nih, saya tuh sebenarnya di plan untuk ada 1 jabatan lagi. Tapi itu butuh waktu karena butuh perda segala macam. Saya ngomong, Pak, Bu, saya dengar ada Rebana. Oh iya Rebana. Siapa ketuanya? Gitu. Apa kepalanya? Dia sebutlah Bernardus Jono Putro yang memang sudah mau resign. Ya akhirnya, ya udah Kang Helmi situ aja. In a day bos, dalam 1 hari besok suratnya udah keluar. Aku enggak tahu dapat gaji berapa, tugas kuopo. Gitu. Tapi saya pikir ya saya bismillah aja ya. Saya merasa nyaman dengan beliau. Beliau penuh pertimbangan. Nggak pernah kenal dengan saya. Saya ditanya tuh kenapa Pak Gub itu memilih saya jadi dulu menominasikan saya menjadi komisaris BJB. Dia bilang enggak, saya ini aja, saya suka aja pada saat Kang Helmi itu dulu mimpin TVRI, saya suka gayanya begitu. Kalau dia TVRI bisa, ini mestinya dia bisa gitu. Jadi menurut saya itu yang saya bilang, saya makin yakin tuh. If you do good, you'll get good. If you do bad, you'll get bad. Berbuat baiklah. Ya, jadi kalau kita berbuat kebaikan, pasti akan dikenang dan akan dapat lagi. Saya pikir saya lagi metik-metik itu tuh. Oke. Nah, kembali ke soal tadi. Kan kita, saya pengen banyak menggali soal public speaking. Ya, itu yang lebih menarik. Ya, tadi kembali ke soal Purbaya dengan KDM. Jadi pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari situ? Karena kan Purbaya menyatakan ada ternyata uangnya pada berparkir di deposito. Betul. KDM membantah kan, terus bukan membantah, mengklarifikasi. Mengklarifikasi, terus ditanggapi lagi oleh Purbaya. Kemudian KDM membalas lagi. Nah, itu bagaimana kita melihat? Saya pikir mereka tidak berbantah ya. Mereka KDM itu kan cuma disampaikan dan Pak Purbaya pun itu tidak menuduh juga. Dia cuma mendapatkan data. Kalau nggak salah dari Kementerian Dalam Negeri, itu pun data pun udah lewat data September itu. Kalau ada dana yang mengendap.
Ya, kalau nggak salah kesebut deposito. Ya, ya, Wah, untuk seorang, si KDM kan sempat agak bersitegang dengan apa sekdanya. Oke. Bayangkan kalau ada dana dalam bentuk deposito 4, sekian triliun. Iya, itu berapa ini? Dalam situasi ini, dan masalah ada nanya itu bunganya kemana ya gitu. Ya kan sekda juga dekat dengan saya. Ini kan diklarifikasi, dan beliau itu KDM tidak membantah, dia mengklarifikasi. Akhirnya dia datang dia kan ngancam, awas loh kalau memang betul-betul gitu. Wah, sampai dia bilang gitu ke iya dia ke sekdanya. Ya. Ini sekda yang pernah tampil juga di yang Bintara, kan? 1,5 juta. Dia bilang kalau itu benar saya siap mundur. Ini 2 orang, Jawa Barat itu 2 orang ini Kang Saan. Ya, jadi kalau akhirnya dicek, dan beliau KPI Pak. Karena saya pikir beliau menunjukkan bahwa ini urusan yang tidak main-main. Ini adalah dana rakyat ya. Jadi dana negara gitu, nggak main-main. Kan dicek, akhirnya di BI ternyata jumlahnya tidak segitu, dan bentuknya pun bukan deposito. Bentuknya itu adalah giro yang akan dipergunakan. Karena pembangunan kan akan sampai bulan Desember tuh. Kan ada banyak sekali proyek-proyek yang pembayaran itu kan bertahap. Ada yang belum selesai, uangnya ditahan dulu. Jadi tidak deposito. Kalaupun ada deposito, itu kecil, itu punya BLUD. Badan Layanan Umum Daerah, yang di Jawa Barat punya gitu. Jadi itu yang memang di luar kekuasaan dari Pemprov. Dan tapi saya pikir satu upaya yang benar, kita justru menghargai KDM mau mengklarifikasi itu. Jadi poinnya soal pentingnya klarifikasi dan secara publik. Betul, gitu, dan pentingnya mampu untuk menjelaskan. Saya pikir saya tidak pernah mengatakan mereka berkonflik, tidak. Enggak lah. Pak Purbaya tidak salah, ya KDM pun tidak salah. Jadi itu yang saya lihat, ketulusan atau kemampuan untuk berkomunikasi, karena banyak sekali yang kita kadang-kadang tidak tahu, Pak. Betul. Dan ini yang diuntungkan rakyat karena ada transparansi. Ada transparansi, betul. Itu kata-kata transparansi. Banyak sekali sekarang kebijakan-kebijakan yang tidak transparan. Kenapa? Karena pemangku jabatannya itu tidak punya kemampuan untuk menyampaikan capaian-capaian atau permasalahannya. Kayak swasembada pangan aja ya. Swasembada beras. Itu berapa bulan yang lalu sudah ada berita tuh ya, dari Prabowo ya. Sahabat saya juga tuh Bang Andi. Mentan ya gitu. Bahwa kita udah swasembada, sampai ada waktu itu berita ya. Berita apakah kita boleh untuk mengekspor ke Malaysia atau apa gitu. Ya lama gitu. Tapi ada kemudian berita-berita gitu yang kita tidak tahu, Pak. Ini yang mana yang benar gitu. Sebentar lagi kita swasembada. Akhirnya confirm kemarin kalau nggak salah Pak Prabowo mengatakan bahwa dia terima kasih sama Mentan karena kita sudah swasembada. Ya, itu baru beberapa hari lalu. Saya bilang inilah masalah hiruk pikuknya dunia medsos kita. Saya ini ketua asosiasi kreator konten. Dan saya baru dapat lagi berita ya. Kalau di Cina itu orang nggak boleh sembarangan ngomong. Kalau masalah mau ngomong ekonomi sampai harus punya sertifikat yang tentang ekonomi. Nggak boleh sembarangan. Masa kemarin ada yang bilang Raffi Ahmad punya utang pajak 300 miliar. Ya, dia nggak bisa membedakan antara pajak penghasilan sama pajak kekayaan. Wah, ditangkap gitu. Diungkapin gitu. Kan kasihan juga gitu. Jadi itu yang menurut saya sebagai ketua asosiasi, saya kepengen betul di-empower gitu oleh pemerintah gitu. Supaya kita tertibkan nih. Ya, dunia media sosial nih agar tertib, tidak sembarangan ngomong, tidak memfitnah orang. Jadi yang Cina itu berarti, yang di Cina itu sekarang kalau orang bicara itu harus punya. Kalau mau ngomong kesehatan, dia harus punya kesehatan untuk sertifikat untuk ngomong tentang kesehatan. Oh gitu ya, di medsos ini? Iya. Oh, kalau enggak sanksinya apa? Sanksi di take down, mungkin bisa masalah hukum. Oh, oke. Begitu, flexing tidak boleh, Bos. Iya. Flexing tidak boleh. Kita ini terlalu liar gitu. Iya. Terlalu lost. Negara harus hadir, Pak. Australia aja hadir. Karena dulu kan yang pernah dikeluhkan oleh secara umum oleh publik lah tentang the death of expertise di dalam gara-gara medsos ini semua orang bisa menjadi apa saja. Celakanya karena semuanya ngomong, orang yang benar itu nggak ngomong. Orang yang tahu banyak itu diam. Sementara yang nggak tahu banyak ini ngoceh. Saya selalu ngomong itu tuh. Betul. Ngomong. Ya, jadi menurut saya sih udah tiba saatnya semoga kita belajar ya. Jadi saya berterima kasih dengan saya pengagum Pak Purbaya. Wah, luar biasa. Rindu kita dengan orang gayanya seperti itu ya. Jadi seperti barangkali juga orang kaget Pak Prabowo sambutan di sidang umum PBB. Wah,
Dan kita pun bangga. Saya bingung juga ada yang mengkritik beliau. Ya tapi nggak ada masalah lah. Yang penting kita sekarang jadi orang Indonesia bangga. Bayangin aja perkumpulan waktu ada di summit yang tentang Gaza itu. Trump langsung mencari Pak Prabowo gitu. Jadi langsung menjadi pusat perhatian. Jadi betapa pentingnya public speaking, Pak. Betapa pentingnya public speaking untuk pimpinan. Kembali ke soal isu public speaking dan gaya komunikasi para pejabat ya, para menteri, para petinggi lah gitu. Termasuk anggota DPR? Iya, termasuk anggota DPR tentu saja. Nah, menurut Mas Hilmi secara umum nih, sebenarnya apa yang nggak beres, apa yang salah di dalam gaya public speaking secara umum ya? Banyak sekali yang salahnya, Pak. Jadi menurut saya Mas Ahal, kemarin tidak ada ujian ya, seseorang sebelum menjabat itu, ya harus punya kemampuan komunikasi. Tidak harus. Tidak ada. Oh, tidak pernah dicoba lah. Kalau DPR siapa sih? Cuman menang pemilu, iya kan? Itu kalau suara terbanyak, naiklah dia. Kan kemarin negara kita kan begitu tuh kan karena banyak sekali yang ketua dewan yang salah ngomong. Ngomong seenaknya seperti tidak mewakilin rakyat, ada yang menyakitin rakyat gitu. Bahkan kasus Agustus itu, kerusuhan Agustus itu gara-garanya kan? Iya, ada rakyat dibilang bodoh lah, ya kan? Jadi menurut saya karena apa? Karena gitu. Dan termasuk jabatan-jabatan lain ya, ada apa menteri, wamen, kadang-kadang ngomongnya itu kadang-kadang sesuatu yang mestinya ya nggak begitu ngomongnya. Jadi mestinya saya nggak tahu ya. Mungkin suatu saat sebelum menjabat sesuatu gitu dibekalin lah kemampuan untuk public speaking karena ini penting banget. Ya. Jadi saya juga tidak mengatakan bahwa pemimpin publik itu harus jago ngomong. Kalau tidak, Mas, komunikasi itu ada 4. Lisan, ya. Nomor 2, Pak, mendengar pun komunikasi loh. Ada orang yang nggak mau dengerin orang lain tuh. Kalau berdebat itu pokoknya dia mikirin gua ngomong apa. Ya, saya waktu di MIT dengan Mas Tanto, Farhan, Andi Noya yang kita dengan UID itu kita diajarin U theory itu salah satunya itu adalah kemampuan untuk mendengar, suspend your judgment. Nomor 3, Pak, membaca juga adalah komunikasi. Banyak orang salah ngomong, salah respon gara-gara salah membaca. Nomor 4, menulis pun komunikasi. Banyak orang salah tulis, maksudnya enggak begitu. Ya kan? Jadi menurut saya ada 4. Ya, speaking, listening, writing, and reading. 4-4-nya kita punya. Jadi, nah memang, jadi sekali lagi komunikasi itu tidak hanya ngomong, Pak. Kalau ngomong iyalah. Saya udah bilang kemarin, saya baru saja rilis video saya 10 pembicara publik yang menurut saya paling berpengaruh. Pak Prabowo, Pak KDM, ya, Purbaya, Renat Kasali, Pak Mahfud. Pak Mahfud itu masalah hukum itu bisa diterangkan dengan cara yang sangat. Anak muda, Ferry Ruandi. Menerangkan tentang stoikisme, menerangkan tentang apa gitu dengan cara yang sangat-sangat bisa diterima di audiens ya. Panji Pragiwaksono. Gita Wirjawan, ya, Mary Riana saya pilih ya, top 10. Jadi menurut saya Helmi Yahya. Enggak, ya saya nggak mungkin lah milih saya sendiri lah. Rocky Gerung? Rocky Gerung ya, Rocky Gerung yang dengan gayanya dia itu menguasain panggung dengan menggunakan istilah-istilah yang lawannya kadang-kadang malu kalau nggak tahu gitu. Jadi yain begitu itu kan udah. Jadi menurut saya, tapi Pak, sorry, ini di Helmi Yahya bicara baru? Baru hari ini. Jadi saya cuman tapi saya memberikan satu contoh. Apakah kalau orang yang public speaking-nya tidak bagus, terhalang untuk menjadi seorang pemimpin? Tidak juga. Kan ada 4, Pak. Yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita public speaking kita memang tidak bagus, ya udah. Cara berkomunikasi banyak sekali. Sekarang ada medsos, ada tim, ada pakai AI, bikin video pakai AI. Ya, saya tunjukkan ada satu nama yang hampir tidak pernah bicara di publik, pidato pun saya nggak pernah, lebih banyak main drum, tapi semua orang tahu dia adalah Menteri Indonesia terbaik. Sama dia Basuki Hadi Mulyono. Oh, oke, Pak Bas. Oh iya, Pak Bas. Ya. Wah, nggak pernah ngomong dia. Nggak pernah ngomong, malah menyanyi aja. Ya, jadi menurut saya ini penting. Jadi kalau kita tidak mampu ngomong kayak Elon kan ngomongnya kesimpan juga. Saya lihat dia bagaimana dia bikin proposal tentang SpaceX pakai video.
Ya, jadi apalagi sekarang udah ada AI ya. Ya. Termasuk saya punya AI Academy yang mengajarkan bikin video bagaimana yang real gitu. Jadi kalau menurut dalam perspektif ilmu komunikasi publik, orang seperti Pak Bas gitu yang nggak ngomong tapi deliver, itu termasuk berhasil? Berhasil, tapi harus dikabarkan deliverynya. Oke. Jangan sampai, contoh aja nih ya, contoh aja yang swasembada beras gitu. Ya. Kan dulu kencang, habis itu sayup-sayup. Ya kan? Sekarang kencang lagi. Jadi menurut saya itu mungkin dia harus punya tim. Oke. Ya. Mungkin dia harus menguasai apa cara ya, alat. Saya gara-gara gergetan itu, banyak orang yang nggak bagus ngomongnya, ya udah saya lagi ngajarin anak-anak Indonesia untuk belajar membuat video dengan menggunakan AI. Namanya AI Academy. Oke. Nanti AI Academy. 10 November saya izin untuk apa? Udah banyak sekali respon untuk launching. Oke. Dan itu di mana Mas ininya? Online Pak. Oke. Nanti kita online. Jadi kita 28 video. AI Academy ya? AI Academy. Dan nggak main-main. Jadi studio saya dibantu oleh teman-teman dari Rusia gitu. Bergabung dengan teman Indonesia. Kemarin 3 bulan yang lalu film kami yang tentang tentang Majapahit. Tentang Gajah Mada, pesanan dari Pak Jenderal menang Pak Hendro Priyono. Kan? Ya, menang di Cannes. Kan? Ya, menang di Cannes gitu. Betul. Jadi menunjukkan kita udah nggak main Pak. Jadi Indonesia itu di mata dunia. Tadi saya ketemu dengan orang-orang Cina ngomong itu, saya bilang dilihat ini, studio saya udah bisa gini. Nah saya mau memperbanyak ini kemampuan untuk bercerita. Semua harus bercerita Pak. Mas Sahal boleh punya ide, tapi kalau nggak bisa dikomunikasikan, nggak bisa di storytellingkan, selesai. Orang nggak tahu kalau Mas Sahal punya ide yang baik. Makanya kuasainlah kemampuan bercerita. Bercerita itu storytelling. Nah, storytelling kalau ngomong nggak bisa, ada tools yang lain. Ya, jadi saya lagi berjuang untuk membantu Indonesia. Saya pernah ngomong juga dengan Menteri Pariwisata Bu Widi. Nah itu juga menarik itu. Ya menarik. Ya. Itu kan waktu itu lagi rame soal Bu Menteri mandi pakai air galon, gitu kan? Iya. Terus nggak jelas klarifikasinya. Orang kemudian mengengok ke kontennya Helmi Yahya bicara. Iya. Kan beliau mempercayai saya untuk wawancara ini. Karena dia tahu saya jernih ya. Nah itu gimana? Dari sudut pandang komunikasi publik gimana itu? Ya saya bilang gitu. Apakah? Jadi orang melihat saya pikir nggak murni juga ya. Bayangkan ada orang menurut saya buzzer yang tetap mempertanyakan dia kemampuan dia berbahasa Inggris. Bos, Widi Wardana ini adalah tamatan dari sekolah bisnis yang salah satu yang terbaik di Amerika. Namanya Pepperdine. Di mana GMAT-nya aja minimal 600. Nggak mungkin bahasa Inggrisnya nggak bagus, nggak istimewa kalau udah lulusan dari sini Pak. Cuman pada saat pidato pertama, karena ini orang bukannya tukang ngomong ya. Pak ini lahir udah sugih Pak. Dan dia kaya sekali, punya perusahaan, ya kan? Bukan aja kaya sekali, kaya sangat sekali. LHKPN, menteri terkaya Pak, 5,4 triliun. Sampai saya tanya, saya kalau saya jadi ibu, ngapain Bu jadi menteri Bu? Tapi dia kan orang ini mau mengabdi. Dia bilang Pak Prabowo udah minta dia kan berbulan-bulan ya untuk membantu. Dan akhirnya mungkin dia milih pariwisata yang dia pikir dia kuasai gitu. Jadi menurut saya, ya tapi orang ini memang tidak pernah ngomong. Orang aku bilang nggak ngomong Jawa Suge. tapi kan itu damage-nya besar kan dari segi ketika misalnya muncul video Bu Menteri presentasi dalam bahasa Inggris terus dianggap wah kok nggak bisa ngomong Inggris atau nggak lancar sekali gitu. Aja, Bos. Tapi tidak ada video yang menunjukkan sebaliknya gitu. Itu kan dari segi komunikasi publik gimana? Sekarang udah banyak Pak. Celakanya orang ini kalau sekali lancung, ya. Terus itu orang tidak percaya, di stigma. Iya. Saya bilang, wah kita tuh kadang-kadang orang cuma nonton video yang viral, penjelasannya tidak ditonton. Iya. Gitu loh. Bahkan kalau kadang-kadang koreksi pun tidak ditonton. Itu enak aja, kan kamu punya hak koreksi teman-teman media. Koreksinya itu tidak ditonton Pak. Jadi kalau dibilang beliau tidak bisa public speaking, parah Pak. Itu saya pikir buzzer itu Pak. Jadi menurut saya, yang penting itu saya bilang lihat pekerjaannya. Saya cek ya. Saya ini kan akuntan, kuantitatif aja. Saya dengar kunjungan wisata membaik year on year. Undang-undang pariwisata di undang-undang atau di beliau. Dan beliau itu sekarang lebih kepada quality tourism. Ngapain Pak?
pariwisata turis banyak-banyak tapi nggak menghasilkan uang. Kayak kita turis-turis yang di Bali itu, kan Pak Luhut juga sepakat lah. Kita quality aja. Ya ngapain turis-turis sampah yang menimbulkan persoalan. Saya tahu dari Pak Silmi, Pak. Tahu nggak? Yang itu, yang bule-bule yang di Bali itu. Yang melakukan macam-macam perbuatan itu supaya diusir. Itu karena dia udah kehabisan ongkos, Pak. Jadi kalau diusir itu, istilahnya apa tuh? Ya itu pulang gratis. Iya, diragati, dibiayai. Dibiayai. Ya ngapa mereka kita nggak butuh, Pak. Ya, jadi kayak turis-turis dari Cina ya, teman-teman di Bali juga begitu. Jadi airline-nya airline dia, travelnya travel dia, transportasi dia, restorannya punya dia, Pak. Ya guide-nya dia bawa sendiri, gitu loh. Apa yang kita punya? Oh mungkin mereka beli oleh-oleh. Oh dan oleh-oleh pun 90% made in China. Jadi untuk apa? Boleh sesak doang. Di mana kita tidak dapat apa-apa. Mendingan kita, saya pikir, quality. Jadi kalau misalnya dalam kasus Bu Menteri Pariwisata itu, dia sebenarnya kinerjanya bagus, tapi dalam hal komunikasi publiknya kurang gitu. Jadi jadi itu misalnya soal, jadi misalnya ada isu soal mandi pakai air galon, itu klarifikasinya kurang kenceng gitu. Iya, udah diterangkan sama saya. Iya. Pak, saya udah bilang, saya pernah nemenin Pak Jokowi sebulan setelah saya jadi Dirut TVRI, saya diajak Pak Jokowi itu ke Pulau Rote, tempatnya Saleh Hussein toh. Ternyata di sana hotel-hotel bagus itu cuman buka pada zaman musim selancar. Gitu. Jadi kami waktu itu akhirnya ya udah tidur di hotel yang airnya enggak ada, Pak. Iya. Saya aja mandi pakai air ya, nggak usah nyebut merek lah ya. Iya tuh, sak botol gitu ya. Yang penting basah. Jadi menurut saya sih itu isu yang terlalu dibesar-besarin, Pak. Bukan tiap kali pakai. Jawaban beliau bagus sekali loh. Anda begini tuh mendiskreditkan hotel-hotel yang saya kunjungi. Iya. Justru malah kayaknya mengesankan justru menjelekkan citra hotel gitu. Iya. Itu menurut saya sih dia ini banget. Bagus banget kok waktu wawancara dengan saya. Nah, terus ini Mas Hilmi, kalau ini kan soal public speaking dan komunikasi ya. Bagaimana dengan tokoh atau pejabat yang public komunikasinya bagus tetapi materinya zong? Jadi maksudnya dia ngomongnya bagus tapi ternyata zong itu gimana? Untuk apa ya, banyak sekali terjadi. Oke. Ya ngomong-ngomong itu kayaknya berantas korupsi ya, di EDE korupsi Pak. Untuk apa Pak? Untuk apa gitu. Dan lagi pula di komunikasi itu ya, it's not only about content. Tapi yang lebih penting itu adalah delivery. Bagaimana kita menyampaikan materi itu. Karena saya tahu banyak segala menteri-menteri yang performance-nya baik. Tapi orang rakyat tidak tahu. Karena tim dia tidak punya cara untuk menerangkan itu. Ya, kalau Menteri PUPR itu, saya bilang timnya bagus Pak. Menteri tidak perlu ngomong, tapi semua orang tahu. Pak Bas. Dari mana orang tahu? Dan juga Pak Bas, saya baru ingat itu tim medsosnya itu juga kreatif loh, lucu. Ada lucunya. Jadi ya kombinasi banyak orang seneng gitu. Kombinasi lah Pak. Kalau lucu semua juga konyol. Iya. Kalau saya udah tahu banget, saya dapat ilmu ya. Saya termasuk saya ingat banget tuh ilmu dari Ridwan Kamil. Jadi bahwa medsos itu kan sangat membantu popularitas seorang Ridwan Kamil ya. Ini saya ngomong tentang itunya gitu. Bahwa medsos seorang pejabat itu bagian dari akuntabilitas publik. Itu dari saya tuh. Waktu saya jadi Dirut TVRI, kenapa pada saat saya dipecat saya dibela banyak banget? Karena orang tahu saya kerja. Dari mana orang tahu saya kerja? Saya berhasil, saya dapat Liga Inggris, saya dapat Panasonic Award untuk pertama kali. Karena itu saya kabarkan Pak. Jadi itu untuk mengabarkan prestasi, pencapaian, untuk menyampaikan agenda, untuk mengkoreksi kalau ada yang salah. Sama harus ada yang hari-hari tertentu, terutama weekend kita lucu-lucuan juga tuh. Yang bukan lucu tuh, yang ringan. Yang kayak satu minggu saya bermain bersama cucu saya. Orang tahu ternyata kita juga adalah kepala keluarga. Jadi itu yang ngasih tahu itu justru Ridwan Kamil. Jadi saya pikir itu yang kita harus lakukan. Makanya udah bener lah. Jadi harus punya tim yang memang menanganin itu Pak. Betapa Sandi Uno, menarik ya. Tiap daerah dia pakai itu, pakai bahasa daerah, pakai apa gitu kan semuanya punya cara. Erick Thohir dengan gayanya yang lain-lain lagi. Karena milenial itu audiovisual Pak.
zaman saya memasalkan tekstual. Ya. Kita belajar itu ada guru ngasih diktat. Betul. Teman kita yang tulis paling bagus, nulis kita nulis juga 3 jam tanpa protes, Pak. Dan masuk ilmu itu. Sekarang Raisa, Pak. Sekarang itu semuanya harus audiovisual. Guru Gembel, dia dikenalkan apa? Karena dia bikin video, Bos. Yes. Ya. Aku dengar baru mencari Guru Gembel. Iya, tentang rame kemarin. Jadi saya wawancara dengan Guru Gembel dan Gus Ulil. Wah, ramai sekali tentang NU, tentang pesantren. Nah, ini kembali ke soal public speaking. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Kan, tapi ada juga contoh yang menarik ini, Mas Hilmi ya. Misalnya, dia kinerjanya luar biasa, kompetensinya diakui, tapi public speaking-nya itu bikin banyak orang marah. Misalnya Ahok. Nah, itu gimana Anda melihat dari segi perspektif public speaking itu? Jadi orang yang, dan waktu itu saya sandingannya yang bersanding dengan saat itu kan Pak Jokowi zaman itu ya, yang dia juga kerja tapi ngomongnya kan public speaking-nya kan nggak dianggap kurang gitu. Jadi yang satu dianggap bikin marah, yang satu kurang. Nah itu gimana Anda melihat? Siapa bilang Ahok bikin marah aja? Enggak lah. Yang marah-marah yang terganggu. Yang senang banget fansnya dia banyak banget, Pak. Saya kemarin ke Bangkok gitu, orang yang kemarin bersama dengan Prof. Komarudin Hidayat. Jadi menurut saya kan kalau kasus kemarin saya nggak mau komentari lah kasus Al-Ma'idah segala macam. Ada unsur politiknya kental banget gitu. Ya itu gayanya Ahok lah. Walaupun saya udah bilang, Ahok lo mulut lo ini gimana gitu. Baru ketemu dia ya bang gitu. Betul juga sih. Saya baru ingat bahwa dia kan selain kalau misalnya ngomong itu kan dia menampilkan misalnya video pas rapat, itu kan bagian dari transparansi ya. Itu kan public speaking juga ya Mas? Iya. Jadi public speaking itu bukan cuma ngomong loh. Ya, jadi menurut saya komunikasi ya. Komunikasi itu bukan hanya ngomong, tapi setiap orang memang punya gaya, Pak. Bagaimana Rocky Gerung punya gaya, ya, punya style, ya punya strategi komunikasi. Ahok juga begitu. Pak Mahfud saya pikir orang yang sangat saya kagum itu menerangkan masalah yang pelik di pemerintahan ini dengan cara yang juga sangat understood ya. Yang hebat itu yang saya pilih itu yang 2 anak muda itu, Panji Pragiwaksono dan bisa menerangkan diterima oleh masanya. Kan komunikasi itu how we speak in our audience language. Bagaimana kita berbahasa diterima di audiens kita. Nah, audiens kita ini milenial, Gen Z banyak, Pak. Bagaimana Ferry Irwandi ternyata punya pengikut, punya penggemar yang demikian banyak dari kalangan itu. Dia nerangin hal-hal yang sulit tentang keuangan dengan cara yang sangat-sangat bisa dimengerti. Dan dalam hal ini makanya KDM juga efektif ya. Sangat efektif, karena Pak. bisa berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh warganya. Nggak masuk akal kemarin. Dia dikritik, wah KDM ini kenapa sih di mana-mana bahasa Sunda? Lah rakyatnya dia kan Sunda. Ya, we have to speak in our audience language. Orang pikir dia gubernur Indonesia, bukan. Dan itulah paling efektif. Kepada orang Sunda kita bahasa Sunda, kepada orang Palembang kita bahasa Palembang, kepada orang tua kita bahasa orang tua, kepada milenial, Gen Z yang pakai skena, statue, jujurli, kita pakai bahasa itu, Pak. Kalau tidak kan tidak nyambung dia. Jadi itulah sejatinya komunikasi. Semoga kita belajar, Pak. Saya pun masih terus belajar. Jadi sekali lagi, orang sukses itu orang yang mampu melakukan storytelling. Gak ada gunanya kita pintar, punya gagasan tapi tidak bisa disampaikan. Apakah harus bisa pakai ngomong? Saya udah bilang tadi, banyak cara. Pakai tim, pakai video, pakai strategi. Jadi menurut saya, ada kadang-kadang gerakan tangan aja kan sudah merupakan komunikasi yang sangat luar biasa. Bukankah dulu kita pernah marah dengan Michael Kamdesu pada saat Pak Harto turun? Sudah. Gini ya. Pak Harto tangan dikit. Semua kita marah. Kamdesunya tidak ngomong apapun. Betapa gesture itu kadang-kadang jauh lebih ditangkap daripada hanya sebuah omongan. Dan selain itu, sebelum itu yang juga legendaris foto lama ya, yang ketika Jenderal MacArthur yang Jepang menyerah, dia kan Jepang tanda tangan untuk melucuti militernya, dia kan hampir mirip dengan Kamdesu gitu kan. Jadi itu gestur itu ya, itu komunikasi publik itu ya, pesan itu. Jadi tidak hanya ngomong. Oke. Nah terakhir ini saya tadi kan tertarik dengan yang diumumkan oleh
Mas Helmy soal AI Academy itu. Ya. Bisa ini lagi nggak terakhir sebagai pesan. Jadi apa ini yang ya, Anda mau saya senang banget. Saya punya beberapa teman-teman dari luar negeri karena ini kan ilmu baru ya Pak. Saya punya teman dari Rusia yang sudah 12 tahun main AI, terbaik di dunia lah. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita kemarin di Cannes Film Festival ya di Perancis kita menangkan juara pertama. Judulnya apa, Mas? Judulnya Majapahit. Jadi Anda lihat di YouTube aja. Judulnya Nusantara AI. Nusantara AI. Itu cerita tentang Gajah Mada, ya pesanan dari Pak Jenderal. Jadi saya pikir orang hebat itu adalah orang yang bisa berkomunikasi, men-storytellingkan. Ya kemarin saya caji Pak, itu teh Pak, enak enggak itu relatif Pak. 6.500 cabang sudah. Saya ngajak trip saya kemarin terakhir. Teh is teh Pak, tapi teh itu dibikin narasi bahwa ini tuh tradisi dari dinasti Tang. Laku Pak. Saya pikir Rolex kan tidak jual jam Pak, storytellingnya yang dijual. Ya jadi menurut saya, pelajarilah ilmu storytelling. Ya. Nah sekarang storytelling itu tidak cukup dengan bicara saja, tetapi sekarang yang paling powerful itu adalah yang dilakukan oleh TikTok, yaitu menggunakan video. Ya Indonesia tercatat sebagai negara konsumen TikTok terbesar kedua di dunia, di bawah Amerika. Jadi mari dengan AI ini saya kepengen bahwa kita convert dari consumer to producer. Ya saya pernah ngomong dengan Menteri Pariwisata, ibu-ibu, wonderful Indonesia. Di mana wonderfulnya? Di mana apa berita kita tuh begal, ijazah palsu. Penuh dengan itu Pak, sesuatu yang apa ini ya? Apalagi koruptor, ini tertangkap. Saya bilang, mari kita miskin narasi lah. Ya, jadi mungkin dengan kemampuan nanti kita minta anak-anak yang sekarang kita tahu banyak juga yang kena layoff tuh Pak. Kita ajarin ya online. Jadi nanti orang Papua dia bisa bercerita tentang Papua. Kalau bayangkan satu anak bikin satu minggu satu konten aja. Saya berharap kita punya 100.000 tuh Pak. AI Army. Ya. Jadi mereka bisa bikin bayangkan kalau setiap minggu ada 100.000 konten tentang keindahan Indonesia. Wah luar biasa. Kan yang nonton dunia. Ya, jadi itu cita-cita saya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mas Helmy atas obrolannya, atas sharingnya. Selalu begini ya. Berapi-api. Dan seringkali cerita pergi kemana sayangnya saya nggak pernah diajak. Oke, terima kasih Mas Helmy Yahya. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.